Komnas Perlindungan Anak sejak tercatat 2021 awal Januari, itu sudah tercatat ada 2.736 kasus. Dari 273.000 yatim piatu yang sekarang belum terurus. Jadi 50% itu lebih itu adalah anak-anak di Jawa Timur. Situasi sekarang ini di Indonesia itu, dalam rumah tangga, konsep rumah tangga, ada ayah, ada ibu, tapi tiada. Salim, ya salim, tapi tangan kirinya apa? Handphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesalam. Berbahagia sekali kita kembali ketemu di Singkong dan Kopi Podcast dari Jatim News. Dan hari yang istimewa, kalau saya bilang super istimewa ya Bang. Terima kasih. Bang Aris dari Komnas Perlindungan Anak berkenan rawuh hadir di studio kami. Dan tentunya kami akan membicarakan banyak hal yang intinya adalah bagaimana anak Indonesia terlindungi, bagaimana anak Indonesia punya masa depan, dan bagaimana mereka bisa mengantarkan bangsa ini ke depan jauh lebih baik daripada kami. Dan begitu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Pak. Sudah sarapan ini Bang? Sudah, tentu harus siap-siap sarapan supaya bicaranya betul-betul bisa memberikan yang berarti bagi anak-anak di Indonesia. Bang, ini kan keliling terus nih. Ji. Iya. Berapa hari sudah di Jawa Timur, di Surabaya ini Bang? Iya, jadi ini saya sudah 11 hari, memasuki 12 hari. Masya Allah. Karena ada peristiwa Iya. yang perlu diketahui masyarakat Jawa Timur, secara khusus juga anak-anak di Indonesia. Iya. Jadi ada peristiwa kira-kira 8 bulan yang lalu. Iya. Ada kejahatan seksual yang terjadi di salah satu SMA terkenal di Kota Batu, namanya Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Itu ada korban-korban yang kejahatan seksual oleh si pemilik sekolah itu. Orang kenal di Batu, di Jawa Timur, sekolah SPI namanya. Sangat terkenal karena sekolah ini adalah merekrut anak yatim piatu yang punya kemampuan luar biasa tetapi tidak punya kesempatan untuk belajar. Jadi direkrut dari sana. Tetapi ternyata tempat itu tempat yang tidak steril terhadap kejahatan. Jadi peristiwa itu terjadi, ada puluhan anak yang melaporkan ada 9 korban kekerasan seksual yang berulang-ulang terjadi pada saat anak ini duduk di sekolah SMA di sana. Itu artinya kelas umurnya 15, 16 dan 17 tahun. Nah, pada saat itu saya pernah berkunjung di situ dan saya kagum dengan sekolah itu karena prinsipnya hampir sama seperti visi dan misi dari Komnas Perlindungan Anak begitu kan. Tetapi celakanya di tahun 2021 itu ada 3 orang perempuan yang belajar di sana mengalami kejahatan seksual yang dilakukan oleh pemilik SP itu. Dilaporlah ke Komnas Perlindungan Anak, lalu saya periksa semua berkas-berkas, saya periksa juga video-video, dokumen-dokumen itu. Saya yakin Mas, bahwa telah terjadi kejahatan seksual di situ. Maka di tanggal 30 Mei di 2021, ya, saya menghantar 3 korban ini melapor ke Polda Jawa Timur. Tanggal 30, kalau nggak salah tanggal 30 Mei tahun 2021. Kenapa saya ikut mendampingi pelapor melaporkan ke Polda Jatim? Karena saya percaya, karena saya Mas sudah pengalaman 33 tahun untuk membantu anak-anak korban-korban kekerasan keliling. Tadi kan ditanyakan bahwa saya keliling juga sampai ke Upuk Timur juga saya harus lakukan itu jika ada anak yang membutuhkan perlindungan kita. Nah, setelah dilapor itu, lalu kemudian dimintalah izin oleh Polda Jatim untuk minta izin dari Kejati Jawa Timur untuk dilakukan proses penyidikan dan penyelidikan. Dilakukanlah itu per 1 Juni tahun 2021. Jadi kehadiran saya di sini ketika pada saat gelar kasus bahwa peristiwa itu dinyatakan
bahwa sesuai dengan prosedur yang ada, maka saya sudah bisa menyebut nama sekarang ini, Julianto pemilik SPI itu dinyatakan menjadi tersangka gitu setelah gelar perkara, Mas, gitu. Oke, sudah ditetapkan. Sudah. Okay. Lalu kemudian seharusnya kan karena ancamannya kan di atas 5 tahun, maksimal 15 tahun bisa dikebiri macam-macam gitu kan. Karena ancamannya sangat luar biasa. Tetapi polisi masih menganggap si tersangka ini, sekalipun tersangka, seharusnya kan ditangkap ini. Karena ancamannya kan di atas 5 tahun, maksimal 15 tahun, itu artinya harus ditangkap sebenarnya, harus ditahan gitu, karena lebih dari 5 tahun. Tetapi polisi masih menggunakan hak diskresinya untuk si tersangka ini tidak ditahan. Nah, tetapi celakanya sudah diberikan hak diskresi, kira 1 bulan lalu mengajukan prapit ya untuk membatalkan status tersangka itu. Ya. Nah, itulah kehadiran saya 12 hari untuk mengawal pengajuan gugatan si Julianto ini untuk membatalkan statusnya sebagai tersangka. Ya. Jadi sudah diberikan diskresi, malah diprapitkan itu si Polda Jawa Timur kan gitu. Jadi secara mengikuti itu hampir 12 hari saya, ya artinya sebenarnya kasus ini sudah 8 bulan. Tapi prapitnya itu untuk membatalkan status tersangka itu baru 2 minggu itu berjalan, dan 1 minggu itu maraton. Jadi akhirnya saya ikut dari hari ke hari karena sidangnya harus maraton. Dan kemarin hari Senin diputuskan prapitnya ditolak. Itu adalah doa anak Indonesia dan hadiah untuk anak-anak korban kejahatan seksual, karena hakim tunggal itu memutuskan menolak prapit dari tersangka Julianto. Itu sebenarnya perjalanan kita. Namun sebelumnya saya sudah keliling-keliling kemana, di Liserdang lah, ke Malang lah, ke Sukabumi, termasuk ke Bandung untuk mengawasi satu peristiwa kejahatan seksual juga dilakukan oleh salah seorang guru di salah satu Pompes di Bandung gitu kan. Bagaimana kita mengawal juga bahwa jaksa atau Kejaksaan Tinggi Jawa Barat itu justru betul-betul memberikan pembelaan pada anak, diancam hukuman seumur hidup. Nah, sampai saat ini perdebatan itu ada beberapa kelompok mengatakan bahwa setuju hukuman mati atau tidak dan sebagainya. Tapi dalam perspektif anak-anak saya kira harus ditegakkan. Itulah perjalanan saya di Surabaya. Pemirsa Sikong dan Kopi, tentunya kami dari Jatim News podcast ini, media, kami ingin menyajikan hari ini tidak sekedar obrolan, kan begitu ya, Bang? Betul, Pak. Paling tidak bahwa masyarakat Jawa Timur ini ada wacana. Betul, itu. Masyarakat Jawa Timur juga ada informasi, terutama anak-anak kita yang tersayang, bahwa jangan pernah takut untuk menyampaikan hal ini, terbukalah. Kan betul, begitu? Itu. Karena masa depan itu bukan milik Bang Aris, betul, milik Haji Norman, bukan. Masa depan adalah milik kalian, dan jangan pernah diganggu masa depan itu dengan kelakuan-kelakuan kriminal. Benar. Bang, bagaimana sih Bang untuk agar masyarakat ini tahu tentang tahapan jenjang pelaporan, terus kemudian bagaimana mereka berkoordinasi dengan Komnas Perlindungan Anak ini? Iya, jadi kita sekarang pertahapannya bagaimana, Bang? Jadi kita sekarang ini supaya masyarakat itu betul-betul paham dan apa yang terjadi di lingkungan dia berada, termasuk di rumah dan di lingkungan komunitas. Yeah. Jadi kalau terjadi kejahatan atau pelanggaran terhadap anak, apakah kejahatan seksual, apakah penyiksaan, penelantaran, perdagangan anak, dipekerjakan dan sebagai pembantu yang tidak sesuai dengan usia perkembangannya, maka kalau itu terjadi di lingkungan terdekat kita, itu sudah masuk kategori tindak pidana. Okay. Jadi karena dia sudah masuk tindak pidana, maka jangan ragu-ragu memberikan pertolongan bagi anak-anak yang mengalami seperti yang disebut adalah anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Itu bisa pertama-tama melapor ke RT dulu. Ya. Lingkungan terdekat itu yang saya sebut namanya komunitas. Nah, oleh karena itu para kepala dusun, kalau di kampung saya itu ada kepala dusun, ada kepala kampung, kalau di kota itu ada RT dan sebagainya, ada pengurus RT, lapor dulu di situ. Apa yang sedang terjadi? Bisa anak itu langsung, bisa keluarga yang mengalami, bisa korban, bisa orang yang melihat. Oke, artinya di tiap kabupaten kota ada ya, Bang? Ada, harus dan wajib. Jadi
Pak Haji. Jadi kalau kita mengetahui di desa kita ada pelanggaran hak anak, lalu kita tidak melaporkan itu kepada orang yang punya kompeten, katakanlah yang terdekat, seperti Babinsa misalnya kan ada di apa istilahnya di desa itu ya, Babinsa dan ada Binmas gitu kan. Lapor itu dan kemudian dia akan lapor lagi di tingkat polisi, Polsek misalnya. Nah, Polsek tentu karena kewenangannya ada di tingkat Polres, maka dilaporkan ke Polres. Jadi itu sebenarnya tahapan-tahapan yang bisa dilakukan. Jangan takut. Karena kalau Pak Haji Norman, saya sendiri mengetahui kejahatan seksual di lingkungan saya, tapi saya diam, saya bisa dikenakan pidana. Iya, Bang. Kan begini, masyarakat juga pemerhati singkong dan kopi, kita tidak akan pernah tahu bahwa kejadian itu akan menimpa keluarga kita, bisa jadi. Kejadian itu akan menimpa tetangga kita, bisa jadi. Dan kapan itu terjadi, kita tidak tahu. Tetapi paling tidak di sini, Bang, melalui informasi podcast kita, masyarakat bisa tergambarkan. Paling tidak, jangan terjadi persoalan itu kan. Betul, begitu. Itu harapan kita. Iya. Lanjutnya, Bang. Saat ini, Kang, Bang, sudah berapa kasus yang ditangani di Jawa Timur ini, Bang? Iya, jadi secara nasional itu Komnas Perlindungan Anak sejak tercatat 2021 awal Januari sampai akhir Desember 2021 tahun 2021 ini itu sudah tercatat ada 2.736 kasus. Hampir 3.000 kasus. Hampir. Dan sangat miris itu 58% itu didominasi oleh kejahatan seksual. Secara nasional merujuk dari data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ada sekitar 23.000 pelaporan masyarakat ke program Simponi namanya, Simponi yang ada di Kemen PPA yang di Jakarta, itu ada 23.000, 58%, hampir setara. Apa yang kita laporkan, angkanya kan kalau di kami itu 2.739, itu 52% adalah kejahatan seksual. Tetapi di data nasional itu dari 23.000 itu ditemukan laporannya 58% itu kejahatan seksual. Dan yang melakukan itu orang terdekat, Pak Haji. Orang tua sendiri, orang tua sambung, paman, kandung, kakek, abang, apa seperti yang terjadi di Padang itu ya. Itu justru kakak adik umur 5 sama 7 tahun itu justru mengalami kejahatan seksual yang dilakukan oleh kakek kandungnya sendiri, abang kandungnya, lalu sepupunya dan sebagainya. Dan peristiwa banyak sekali seperti itu. Jadi situasinya seperti itu. Jadi kalau kita mau katakan bahwa generasi kita ini kalau tidak kita urus sekarang ini, kita tidak lindungi, maka saya kok mungkin dikatakan berlebihan, kita bisa lost generation. Karena bukan Pak Haji yang akan melanjutkan NKRI ini, bukan saya, tapi anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kalau dia berada dalam situasi buruk, berarti generasi penerus kita adalah generasi yang buruk kan begitu. Itulah menjadi pertimbangan utama kita sebenarnya, bagaimana Komnas Perlindungan Anak itu selalu hadir di tengah-tengah kehidupan anak, karena memang masa depan NKRI ini adalah di tangan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Mohon izin, Bang. Pasca COVID atau COVID kemarin kan masih menyisakan persoalan. Kemudian ada informasi ini, Bang, bahwa ketika COVID mereka tidak bisa bersua dengan gurunya, mereka tidak bisa sekolah, mereka harus menggunakan smartphone. Bang, dampak-dampak daripada persoalan COVID yang menyisakan mereka daring apa segala macam, apakah itu juga akan menjadi pemicu daripada persoalan-persoalan yang ada di masyarakat? Oh iya, Pak Haji. Data di September 2021 setelah barusan berapa bulan? Corona yang kan corona waktu itu yang sangat dahsyat itu kan di antara bulan Maret sampai bulan Juli kan. Sampai menggali kubur aja pakai beko gitu kan. Dan ambulan juga gitu ya. Jakarta dan televisi kita juga memuat itu. Dari sana itu ada angka 273.000 anak yatim piatu akibat dari virus corona. Nomor 2-nya Jawa Timur. Dari 273.000 yatim piatu yang sekarang belum terurus. Jadi 50% itu lebih itu adalah anak-anak di Jawa Timur. Itu data konfirmasi loh, Mas. Oleh karena itu gerakan kita ini. Artinya 100.000 lebih berarti, Bang? 273.000 yatim piatu, Mas. Kalau 50%-nya di Jawa Timur kan 100 lebih. Iya. Dan ini terkonfirmasi.
Dan selalu saya berkoordinasi dengan pejabat di sini bagaimana membuat assessment, melahirkan atau menciptakan atau menumbuhkan keluarga alternatif. Supaya mereka bisa kembali lagi ke rumah dan dia tidak terancam lagi dari ancaman-ancaman, bisa juga tindak pidana, perdagangan manusia bisa begitu, bahkan bisa menjadi pelaku-pelaku kejahatan. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Bapak Kapolri melalui Baris-Krim. Dampaknya ya, bukan datanya, dampaknya dari situ. Bang, assessment yang dilakukan ini kan perlu juga waktu, perlu juga koordinasi dan lain sebagainya kan Bang? Itu yang belum terkoordinasi, sekalipun terkonfirmasi di Jawa Timur 50% Mas. Itu greget saya Mas, maka saya selalu memberikan perhatian serius terhadap ini karena ya anak yatim piatu itu harus mendapat perhatian dari semua. Ajaran agama kita memerintahkan jangan sia-siakan anak yatim. Ya. Ini akibat COVID tadi itu tak? Ya. Nah kalau dibandingkan dengan sebelum COVID dan sesudah COVID, ini juga situasi yang mencekam bagi anak-anak kita. Belajar di rumah, kemudian belajar di rumah kita tidak punya pulsa. Betul. Lalu kemudian keluarga atau bapak kita atau keluarga nggak punya pekerjaan karena di PHK. Ya. Terus dari mana biaya itu? Anak elimo Mas. Iya Pak. Nggak cukup satu pulsa. Dari mana bapaknya nganggur? Akibat COVID. Ini situasi yang mencekam Mas. Bagi saya tidak kasih ampun. Apalagi dari daring itu, kejahatan seksual itu meningkat. Ini yang ingin saya gali Bang. Bahwa persoalan daring itu ternyata bukan merupakan jalan terbaik. Kan? Bukan solusi yang utama. Okay. Bukan. Karena ini kan sebuah dampak kan. Iya. Nah sekarang kan sekolah tatap muka dan sebagainya. Iya Bang. Formulasinya itu nggak jelas Mas. Siapa menjamin tidak kena COVID-19? Baru masuk ada 2 hari, 3 hari. Kita sudah diinformasikan ada virus yang baru apa yang dikenal dengan Omicron itu. Bang, baru saja kita dengar juga anak-anak kita ada yang meninggal ketika mereka menerima vaksin. Ya, banyak hal gitu kan. Karena apa? Kita tidak siap membuat formulasi untuk memberikan perlindungan pada anak. Di sana apa yang mau dilakukan oleh Komnas HAM Dini ketika harus seperti ini? Ya, kita karena ini kan bukan hanya tanggung jawab kita semata kan. Ya, tentu pemerintah harus hadir di sini. Formulasinya harus cepat, jangan kerja target. Ya. Vaksin itu harus menyenangkan. Saya melihat video-video yang ada dan tayangan-tayangan, ada anak yang harus diikat. Mau maaf, diikat sudah nangis-nangis, ditusuk lagi. Di Medan ada ditusuk pakai itu, nggak ada anunya vaksinnya. Main-main kan itu. Ya. Jangan main-main sekali dengan anak. Di Medan ya ingat loh. Iya Bang. Seorang dokter loh Mas. Mensuntikkan tapi nggak ada vaksinnya. Yo apa ini? Sakit kan Bang? Apakah negeri ini begini memikirkan anak-anak kita? Termasuk di Jawa Timur. Berapa orang yang meninggal akibat itu? Mungkin juga istilahnya penyakit bawaan, ada ISPA, ada jantung atau apa tuh. Tapi diperiksa dulu Mas. Oke, Bang. Saya ingin kembali ke Jawa Timur karena Ibu Gubernur kita adalah pernah menjabat Menteri Sosial. Saya sangat kenal baik itu dengan beliau. Gitu. Harapan saya Bu Khofifah bahwa tadi sangat ngeri sekali dari 200 sekian 50% itu ada di Jawa Timur. Yatim piatu lagi. Bahwa perlu kerja khusus, perlu perhatian khusus, perlu kerja keras untuk melindungi yatim piatu kita. Kan begitu. Bang, saya ingin bicara Jawa Timur ini. Ya, silakan Bang. Setelah kita petakan ini persoalan-persoalan kan Bang, awal mula daripada kasus ini sebenarnya itu dari mana sih Bang? Saya kira karena kita hingga anak-anak kita menjadi korban. Karena kita selalu menganggap anak kita itu adalah milik kita. Seolah-olah kita punya otoritas sendiri terhadap anak. Padahal kita tahu anak itu tidak atas kehendaknya lahir di dunia ini. Kok disia-siakan? Itu awalnya. Meletakkan posisi anak itu. Secara teologis, Pak Haji, ya betul Pak. Anak ini kan titipan Tuhan. Iya. Dititipkan ke Pak Haji, dititipkan ke saya. Untuk dijaga, dipelihara, untuk menjadi generasi yang baik, berakhlak, iman yang baik, kan gitu. Betul. Itu perintah agamanya, toh. Iya. Tapi kita lalai. Karena kita anggap itu adalah properti anak kita itu.
otoritasnya seolah-olah ada pada Pak Haji. Iya. Ada pada saya. Sehingga apa perilaku anak pun itu adalah harus perilaku orang tua harus ditunduk si anak kita. Nggak bisa, Mas. Saya prinsipnya itu. Satu, secara teologis anak adalah titipan Tuhan yang harus dijaga. Oke. Yang kedua, anak tidak mampu membela dirinya, Mas. Bagaimana anak 1 bulan atau 3 bulan harus menderita, dipukulin oleh ayah ibunya? Nggak fair, kan? Oke, Bang. Di Jawa Timur sudah terjadi ini. Yatim, kemudian dia punya kebutuhan khusus, dan terjadi itu lagi, Bang, di Jawa Timur. Kan mengerikan. Sudah dia dalam status katakanlah berkebutuhan khusus, masih diperkosa lagi, maaf ini Pak Haji. Iya. Itu fakta ada. Saya baru menangani yang ada di Sidoarjo, kan baru kemarin saya kira di mana ya Pak Saiful ya, di anak berkebutuhan khusus ya, di Ponorogo dan sebagainya itu. Nah ini di luar dugaan saya. Sudah autis, ABK lagi, dan pelakunya juga ABK lagi pula lagi. Terus piye Mas penegakan hukumnya ini? Itu situasional. Maka jangan heran kalau seorang Aris Merdeka Sirait itu selalu lantang. Tetapi ada peristiwa kemarin itu, karena saya tegas, saya berpihak pada anak, saya diminta diganti. Ganti itu Pak Aris, ganti ketua Komnas Perlindungan itu jadi perempuan. Kalaupun laki-laki harus berjiwa perempuan. Ya bukan persoalan laki-laki perempuan untuk membela anak-anak. Margaret Thatcher itu manusia besi, toh perempuan kan itu. Jadi nggak ada beda. Itu loh artinya pada situasi seperti itu ada yang pro dan kontra. Itu kalau pertanyaannya dari mana mulainya, gitu loh. Itu tadi perspektifnya. Karena Pak Haji, saya masyarakat Jawa Timur menganggap kita punya otoritas yang bisa kita perintahkan sekehendak kita kepada anak kita. Itu tidak boleh. Bang, sangat menyedihkan ketika mereka yang berkebutuhan khusus dia diperlakukan seperti itu. Anggap dengan orang normal. Iya. Bagaimana ini untuk mengkomunikasikan ini timnya Abang ini dengan berhadapan dengan mereka yang seperti ini? Kita mendengar masalahnya saja sudah sedih kan begitu. Ketika kita mendengar masalahnya sedih, kemudian kita berhadapan dengan yang bersangkutan kayak tidak punya persoalan kan. Betul. Begitu, Bang. Jadi gini, jadi untuk kasus yang ini bukan hanya di Jawa Timur, ada beberapa tempat ya. Kebetulan ini masih menjadi viral ya, dan itu menjadi perhatian publik di Jawa Timur. Kami itu sudah lama punya apa yang disebut tim litigasi dan rehabilitasi sosial anak. Jadi kami punya tim-tim psikolog di situ. Okay. Jadi kalau untuk membantu proses pemeriksaan di polisi, kalau misalnya ada pelakunya normal dalam tanda petik ataupun berkebutuhan khusus juga, dan korbannya berkebutuhan khusus kan sulit untuk di BAP. Kami punya tim Pak Haji. Nah, punya tim untuk diturunkan bahwa apa yang kita rekomendasikan itu bisa menjadi bukti petunjuk bagi para penyidik. Karena sulit sekali kan kita menggali informasi itu. Dan kami punya tim khusus sebenarnya. Artinya Bang bahwa Komnas Perlindungan Anak itu tidak saja harus berhadapan dengan persoalan hukum, tapi dengan psikologis anak, berhadapan dengan komunikasi dengan anak kan. Betul, begitu. Artinya bahwa ke depan ini Komnas Perlindungan Anak juga makin dibutuhkan dan makin membutuhkan semua sarana dan prasarana. Itu harapan saya Pak Haji. Ya. Saling mendukung. Kalau ada kekurangan di Komnas Perlindungan Anak, kekurangan di aktivis perlindungan anak di Jawa Timur, jangan dipersalahkan, tapi justru dikuatkan. Karena orang yang mau membela kepentingan anak itu jarang, Pak Haji. Kalau ada 1000, belum tentu ada 10 orang. Susah, karena apa? Karena membutuhkan ketulusan hati. Jadi kalau kita mau menolong anak yang bermasalah, karena pendekatannya projek, nggak akan berhasil. Yang berhasil itu kalau datang dari hati nurani. Karena prinsipnya jelas anak tidak bisa membela dirinya, kok kita siksa lagi. Dia tidak atas dasar kehendaknya lahir di dunia ini, kok kita celakakan, kita rendahkan martabatnya. Apalagi secara teologis anak itu titipan Tuhan, bukan milik kita, milik Tuhan gitu loh. Ya. Yang menarik kan Abang tadi mengatakan bahwa mereka hadir bukan dari kehendak kita. Oh iya, itu pasti kan. Pak Haji juga, saya juga. Ya. Apakah saya minta? Kan ayah ibu saya. Nah kalau ayah ibu saya tidak berbuat adil terhadap orang yang dilahirkan tanpa kehendaknya, wah itu celaka namanya. Mengerikan, Mas. Karena makanya kita punya nilai-nilai keagamaan kita, ya itu tadi.
Prinsip dasarnya kalau ada anak yatim piatu, tidak kita urus siapapun, negara atau kita. Apakah guru, atau ustadz, atau kiai, atau pendeta, atau pastor dan sebagainya. Itu adalah pengabaian terhadap martabat kemanusiaan. Bang, batasan untuk usia anak ini usia berapa? Nah, dalam konteks universal itu yang disebut anak adalah berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan. Itu prinsip dasarnya jelas. Di bawah 18 tahun. Di bawah, misalnya Jadi, 18, katanya 17, lebih dari 11 bulan itu masih anak. Oke. Lalu membedakan anak, remaja, dewasa? Nggak ada istilah itu. Remaja itu juga anak. Oke. Balita itu juga anak. Di bawah 18 tahun juga anak. Tidak ada istilah remajanya. Itu konsep universalnya. Jadi tidak bisa membedakan kalau ini remaja, lalu pendekatannya ya pendekatan remaja, enggak. Oke. Sifatnya aja ya. Abang kalau melihat bahwa banyak juga kejadian pidana Betul. yang dilakukan oleh anak. Betul. Bagaimana? Nah, itu artinya bahwa negara harus hadir di sini. Memilah-milah anak yang di bawah 12 tahun. Kalau dia melakukan tindak pidana, maka dia tidak dihukum proses pidananya. Dia menggunakan hak diskresi polisi atau dikenakan tindakan saja di bawah 12 tahun. Di bawah 14 tahun ada klasifikasi seperti itu. Artinya ketika abang saja Komnas ini abang juga tidak mengurus korban kan ini, akan tetapi juga yang diurusi adalah anak yang melakukan tindak pidana. Sama, Mas. Jadi tapi yang utama adalah korban. Oke. Jadi artinya kalau misalnya ada pelakunya di bawah 12 tahun, kita urus juga itu. Bang. Karena dia masuk anak. Ya, Bang. Kan susah bicara dengan anak ketika mereka mengalami persoalan-persoalan itu, trauma kan mereka susah untuk menceritakan. Betul. Mereka susah untuk jujur dan terbuka. Apalagi pelakunya keluarga. Bagaimana, Bang? Itu fakta. Tetapi ada metodologi seperti yang saya katakan tadi. Bagaimana bisa kita menggali informasi dari korban maupun pelaku kalau anak itu harus datang dari hati, Pak Haji. Nggak bisa tidak. Dengan pendekatan tentu akan tercipta sendiri, bukan karena kita baca literatur. Misalnya Pak Haji, ada korban-korban ketika datang dari hati, yang biasanya kita tidak bisa berkomunikasi dengan anak. Pasti ada jalan keluar, anak itu akan. Ini seorang Aris Merdeka berkuncir, berkumis. Mungkin orang bilang, wah nggak mungkin lah anak-anak, paling udah kabur. Tidak. Itu karena ini, Mas, hati. Bang, Komnas kan ketika melihat persoalan ini, ada kasus muncul. Betul. Kemudian kasus itu terjadi, Betul. disidangkan. Betul. Kepada saksi ini perlakuannya bagaimana, kepada korban bagaimana, pasca itu bagaimana, Bang? Nah, tentu tetap pendekatannya. Kan tidak sesederhana itu, Bang? Enggak. Artinya begitu mereka terjadi kasus itu, mereka kita lindungi. Enggak. Tetapi setelah persoalan itu kan kemana anak-anak ini, Bang? Betul. Itulah sebenarnya pemerintah harus hadir di situ. Tugas kita kan memberikan pendampingan, ya toh, supaya anak ini benar, proses hukum juga berjalan dengan baik dan sebagainya. Kalau ada si pelaku anak oleh pengadilan dihukum 3 bulan lah misalnya, ya. Setelah itu kan keluar. Terus sopo yang mengawasi itu? Disitulah kehadiran pemerintah dalam CQ dinas sosial. Tetapi faktanya belum berjalan. Anak-anak yang terpidana itu belum termonitor. Pulang ke rumah itu apakah betul pulang ke rumah atau tidak, atau dia melakukan tindak pidana yang sama. Artinya kan setelah kejadian itu abang lakukan upgrade kan begitu. Betul. Keluar dari situ tidak ada kehadiran pemerintah, malah jadi lebih berat lagi kan bisa terjadi. Awalnya bisa saja dia belajar kriminal, praktek kriminal selama 3 bulan misalnya nih. Justru di dalam pada saat di dalam. Setelah keluar kalau tidak monitor itu akan menjadi pelaku yang lebih dahsyat lagi. Disitulah concernnya Komnas Perlindungan Anak minta, karena itu tanggung jawab pemerintah toh. Iya. Kalau kita mau sampai nggak mungkin. Tetapi kehadiran pemerintah CQ dinas-dinas yang ditunjuk oleh negara untuk mengawasi itu. Ada monitor terhadap pelaku-pelaku yang sudah menjalani pemidanaan. Nah, itu belum maksimal. Oleh karena itu saya kira dengan diskusi kita ini, saya berharap juga Ibu Kofifa pasti paham betul tentang itu, supaya itu menjadi program prioritas, mengawasi anak-anak sudah menjalani pemidanaan. Oke, Bang, betapa terkejutnya tadi dari angka nasional
50% ada di Jawa Timur. Sahabat Singkong dan Kopi, bahwa pembangunan itu tidak saja tentang ketahanan pangan. Betul. Penghargaan untuk Jawa Timur itu is okay. Nggak apa-apa. Okay. Akan tetapi ketika terjadi kasus-kasus seperti ini, kehadiran semuanya, semua pihak. Dan persoalan ini, sahabat Singkong dan Kopi, tidak harus kita limpahkan semuanya, dipikul beban oleh Bang Aris maupun kawan-kawan yang Komnas yang ada di Jawa Timur dan ini. Tapi ini sebenarnya adalah tanggung jawab semua daripada unsur wabil khusus para umarok kita. Betul, ya itu pas. Nah, karena saya masih khawatir untuk Jawa Timur. Data terkonfirmasi itu ada lebih 5.000 pondok pesantren. Iya, Bang. Yang berbasis agama, yang diharapkan oleh semua masyarakat Indonesia yang menitipkan anaknya supaya berakhlak mulia dan sebagainya, punya pengajaran agama yang bagus gitu kan, itu harapannya. Tetapi memang ada peristiwa yang perlu mendapat perhatian kita, bahwa banyak pompes juga yang justru tidak steril terhadap kekerasan terhadap anak. Dan banyak juga pompes juga itu dianggap sebagai proses belajar mengajar yang patut dilakukan di pompes itu. Tapi kan ada oknum. Secara keseluruhan basisnya jelas. Bagaimana menumbuhkan, menciptakan generasi penerus yang berakhlak mulia, betul-betul mencintai bangsa, mencintai orang tua dan sebagainya. Kan itu prinsipnya. Sehingga orang tua menitipkan ke situ. Tapi ada oknum. Oleh karena itu, saya kira oknum-oknum ini juga perlu dimonitor. Merekrut guru misalnya yang dipercaya di pondok itu harus diuji terus-menerus sekali 3 bulan, karena pompes itu jumlah santrinya ribuan dan berbagai karakter juga ada di sana. Artinya tidak saja uji kompetensi, iya, terus kemudian yang diverifikasi itu lembaganya, betul, tapi person to person itu psikologisnya penting juga, karena setiap manusia punya problem masing-masing. Itu kalau itu numpuk, maka dia akan memuntahkan sesuatu yang banyak merugikan orang. Oleh karena itu saya hanya berharap semua pompes itu harus ada uji psikologis ya. Begitu Mas. Jadi Bang, ini peristiwa-peristiwa yang harus mendapat perhatian kita. Mohon izin Bang. Anak ini kan sederhana permintaannya Bang. Betul, sangat sederhana. Dari kemanapun dia pergi, dari sekolah, dari mana, dia kepengen pulang, ketemu dengan ayah ibunya. Kalau tidak punya ayah, dia kepengen ketemu ibunya, kan begitu. Kemudian, betul, mereka juga kepengen bermain, kan begitu. Kalau waktu itu sudah terekut dengan persoalan-persoalan hilang gitulah istilahnya, itu akan mengganggu tumbuh kembang anak, termasuk intelektualitasnya. Situasi sekarang ini di Indonesia itu, dalam rumah tangga, konsep rumah tangga, ada ayah, ada ibu, tapi tiada. Salim, ya salim, tapi tangan kirinya apa? Handphone. Begini loh Mas. Itu fakta Bang? Oh iya, fakta. Iya. Zoom, tapi tangan kiri pegang apa? Ironi sekali Bang. Tidak lihat anak itu pergi dari rumah. Akhirnya karena dia kekurangan kasih sayang, akhirnya apa? Dia menjadi korban-korban kekerasan. Oke. Ini perlu menurut saya kita diskusikan secara detail konsep rumah tangga kita. Oke, artinya kan juga bahwa pengawasan anak itu tidak saja di sekolah, kan, Bang, di rumah dan lain-lain. Kemudian Bang, Komnas melihat persoalan-persoalan yang saat ini sudah menjadi skala prioritas itu apa saja Bang? Pertama itu kita kan sedang menghadapi COVID-19 ya. Karena sudah hampir 2 tahun kerinduan anak itu menikmati haknya bermain, bersekolah, berinteraksi, mengembangkan bakat minat. Nah, ini kan sedang dikungkung oleh akibat dari virus COVID-19 itu. Itu kan merugikan. Lalu kedua, dari peristiwa-peristiwa yang ada sekarang itu, seperti yang saya katakan itu, harus mendapatkan perhatian adalah kasus-kasus bagaimana predator-predator monster anak itu untuk melakukan kejahatan seksual. Karena apa? Karena itu adalah dilakukan oleh orang terdekat dan tersembunyi. Oleh sebab itu, kehadiran pemerintah menurut saya harus membangun sekali lagi
membangun gerakan perlindungan anak berbasis keluarga dan komunitas. Komunitas ini harus betul-betul terlibat, jangan lagi enggan kalau terjadi kejahatan-kejahatan terhadap anak, baik anaknya sendiri, cucunya, tetangga dan sebagainya, itu harus dilakukan pertolongan. Karena ke tahun 2022 saya berpikir ya tentu tidak bercita-cita begitu ya, bahwa kejahatan seksual itu masih mendominan. Oke Bang, apa harapan Abang, dan Abang sekarang ada di Jawa Timur, ada di Surabaya. Oh iya. Kemudian kejadian dan data tadi 50% dan lain sebagainya. Saya berharap, apa harapan Abang kepada government kita ini, pemerintah Jawa Timur ini, saya kira, atas persoalan-persoalan yang muncul sekarang Bang? Tentu karena saya tahu komitmennya Ibu Kofifa sebagai Gubernur Jawa Timur, karena peristiwanya anak yatim piatu akibat virus COVID-19 ini, ada 50% dari 273 anak yatim piatu yang tercatat dan terkonfirmasi. Nasional? Ya, yang tentu ada 50%-nya ada di Jawa Timur. Oleh karena itulah kehadirannya kami berharap Ibu Kofifa, saya tahu komitmen Anda dan masyarakat secara khusus, marilah kita bangun gerakan perlindungan anak yang berbasis keluarga dan komunitas. Nah, supaya setiap kampung itu punya pokja-pokja, satgas perlindungan anak. Kalau ada terjadi pelanggaran terhadap anak, itu cepat ditangani dan berbasis pada program-program pedesaan dan Kamtipnas. Karena ada di desa-desa itu ada polisi di sana, ada tentara, ada ibu-ibu pengajian, ada karang taruna dan sebagainya untuk dilibatkan. Saya berharap itu untuk yatim piatunya. Untuk gerakan perlindungan secara khusus itu adalah bisa Ibu Kofifa sebagai Gubernur Jawa Timur, dengan rasa hormat saya, bisa diintegrasikan dengan program desa. Program desa itu ada yang 2 miliar per tahun itu. Bukan hanya untuk infrastruktur, tapi untuk bagaimana melindungi anak, perempuan, dan lansia, juga bagian dari gerakan perlindungan anak berbasis keluarga dan kampung itu. Ya, Bang, kita di Jawa Timur ada 38 kota dan kabupaten. Apa harapan Abang kepada para pemimpin kepala daerah yang ada di sana, baik bupati dan wali kota di Jawa Timur? Ya, saya kira karena negara ini memberikan data pelanggaran-pelanggaran terhadap anak, maka itu harus ditangani oleh semua kabupaten kota. Seperti yang saya katakan tadi, membangun gerakan perlindungan anak di masing-masing RT, dusun, atau apa. Karena setiap kampung, setiap desa itu punya program pemberdayaan anak dan lansia. Saya kira harapan saya ya dengan kehadiran kepala-kepala desa yang punya basis dan dana, saya kira bisa dikembangkan bahwa di desa itu harus ada kelompok kerja atau satuan kerja untuk memberikan perlindungan pada anak yang berdasarkan peraturan desa. Karena peraturan desa itu bagian dari hukum. Karena ada undang-undang pedesaan, anggarannya juga besar. Jadi kalau kepala desa membuat peraturan desa agar desa itu betul steril terhadap pelanggaran terhadap hak anak, lalu kemudian juga ada satu sanksi sosial, misalnya kalau melakukan kejahatan terhadap anak di desa itu, otomatis dia harus pindah dari desa itu berdasarkan peraturan desa. Saya kira itu adalah artinya koneksitas daripada antar daerah itu juga diperhatikan. Iya, harus dilakukan, karena tidak bisa berdiri sendiri toh. Maka saya selalu mengatakan bahwa gerakan perlindungan anak itu harus berbasis keluarga itu, dan setiap desa harus punya, dan para pegiat perlindungan anak juga harus berbasis di situ. Oke Bang, saya mungkin di penghujung acara kita, saya ingin lebih fokus. Saya mengkhawatirkan ini korban, saksi, dan mereka yang ada di lingkaran daripada persoalan-persoalan yang muncul di Jawa Timur ini atau muncul di Indonesia ini. Bagaimana peran Komnas dan pihak kepolisian untuk melindungi mereka? Iya, jadi karena komunikasinya saja di awal untuk mereka mengaku dan memberikan kesaksian itu susahnya setengah mati, betul. Bang. Jadi kami sudah membuat MOU di Mabes Polri untuk penegakan hukum, karena kejahatan seksual itu adalah kejahatan tersembunyi dan membutuhkan dalam hukum acara pidana itu saksi. Kan nggak mungkin perkosaan ada orang yang melihat, atau mengumumkan ada perkosaan, ayo nonton ini gitu, kan nggak ada itu istilah itu kan, karena tersembunyi. Nah, polisi dengan hukum acara itu kan selalu harus ada 2 alat bukti. Selain bukti visum,
bukti saksi-saksi dan sebagainya, itu kan sulit ditemukan. Maka Komnas Perlindungan Anak membuat satu kesepakatan bersama agar apa yang direkomendasikan sebagai bukti petunjuk yang dilakukan oleh Komnas itu bisa menjadi alat untuk segera mungkin menangani perkara itu dalam konteks penegakan hukumnya. Lalu pendekatan untuk penyelesaiannya harus punya perspektif perlindungan anak. Jangan bertanya berulang-ulang. Contohnya gini loh. Kamu pahakmu di bagaimana? Lalu kemudian penisnya masuk atau nggak perlu pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Karena itu pertanyaan yang membuat anak tidak semakin memberikan pengalamannya atau informasinya itu. Jadi soal pendekatan kemanusiaan menurut saya dalam kerangka penegakan hukum itu. Karena sampai hari ini masih banyak kasus-kasus tindak pidana yang harus dibantu oleh penyidik agar ditegakkan. Artinya bahwa saksi-saksi kita juga harus terlindungi kan Bang? Iya pasti. Dan baik hierarki mulai dari tingkat pertama hingga sampai tingkat ini. Makanya negara kan sudah membentuk apa yang disebut lembaga perlindungan saksi. Dan itu harus berfungsi. Karena biasanya korban-korban itu kan dalam ketakutan mengungkap, apalagi itu dilakukan, bisa saja ada peristiwa dilakukan oleh pejabat, ada penegak hukum, ada orang yang punya power sangat kuat di desa itu dan sebagainya. Akhirnya korban ketakutan dan tidak mendapat perlindungan. Maka itulah LPSK harus hadir di situ juga. Baik Bang, pemirsa Singkong dan Kopi, ngobrol singkat, bermanfaat dan berguna ini, dan tentunya lebih berarti. Tentunya monggo silahkan setelah disaksikan monggo dikomentari dan saya yakin beliau akan bersedia menjawab nanti. Ya. Sahabatku Singkong dan Kopi, betapa mengerikan yang kita bayangkan bukan persoalan-persoalan yang terjadi dan itu bukan menjadi tontonan kita, tapi yang perlu kita renungkan adalah nasib-nasib mereka yang jadi korban ke depan. Karena kalau kita bayangkan dan kita catat seorang Khalil Gibran, anak adalah busur. Betul. Maka arahkan busur itu sebaik-baiknya sehingga anak panah itu akan tepat waktunya dan ada di sasaran yang terbaik. Itu adalah tugas kita. Bang, closing statement monggo. Karena anak adalah anugerah dan titipan Tuhan. Mari kita sama-sama lindungi dan jaga. Karena anak tidak mampu membela dirinya. Ini bukan Khalil Gibran, tapi harus merdeka. Harus merdeka. Setuju Bang kalau itu Bang. Maka harus dilindungi. Iya. Yang berikut, karena anak bukan atas kehendaknya lahir, maka tidaklah adil kalau anak mengalami kejahatan. Dan anak mengalami suatu peristiwa untuk dihambat tumbuh kembangnya. Anak adalah anak harus dilindungi. Merdeka. Terima kasih Bang. Hari ini kita sudah berbuat walaupun sangat kecil artinya. Dan sahabat Singkong dan Kopi, tentunya Bang harapan kita di Jatim News Media, Abang kalau lagi ke Jawa Timur mampir kita ngobrol lagi. Terus saya siap, undang terus dan siap. Iya. Dan kita biasakan masyarakat untuk menerima informasi yang benar dan agar masyarakat juga turut berpikir. Terima kasih Bang. Amin. Ya. Terima kasih semuanya dan kita akhiri ngobrol kita santai dengan beliau Mas Haris dan kita doakan tentunya agar beliau selalu mendapatkan kesehatan, perlindungan dan kemuliaan di Allah. Amin. Terus Bang lakukan yang terbaik Amin. untuk anak Indonesia karena masa depan bukan kita yang menentukan, mereka yang akan menikmati Bang. Anak terlindungi, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Singkong Kopinya begini Bang. Ois.